Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari belajar bersama Ibu Febi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 2. Mari kita mulai. Anak-anak semuanya, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, bentuk paragraf, kedua, membuat rangkuman berdasarkan teks bacaan, ketiga, makna keberagaman individu. Nah, ketiga ini akan kita pelajari melalui video pembelajaran kali ini. Nah, sudah siap untuk belajar? Simak ya videonya sampai akhir. Coba perhatikan gambar tersebut. Pada gambar ada Siti, Dayu, dan Lani. Mereka sedang berkunjung ke pengolahan ikan bandeng. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Ya, diceritakan Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Nah, setelah memperoleh banyak informasi dari Pak Sarif, mereka menuliskannya di buku catatan menjadi sebuah teks bacaan. Teks bacaan tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Lalu, apa itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam teks atau karangan dan memiliki satu ide pokok. Contohnya seperti ini. Dalam satu teks terdiri dari beberapa paragraf ya anak-anak. Misalnya kalimat yang berwarna hijau adalah paragraf ke-1. Di sana terdiri dari beberapa kalimat. Kita hitung ya bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti terdapat 4 kalimat dalam satu paragraf teks bacaan tersebut. Ya anak-anak, dalam satu paragraf pada teks bacaan pasti kalimatnya lebih dari 1. Kemudian, cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah ini contohnya menjorok ke bagian dalam. Dan yang ini menggunakan garis baru. Seperti itu anak-anak, paham? Setelah mengetahui bentuk paragraf, coba anak-anak tebak ada berapa paragraf pada teks bacaan bandeng presto. Paragraf pada teks bacaan ini diberi tanda oleh warna yang berbeda. Nah, kita lihat ada 3 warna yang berbeda. Jadi, terdiri dari 3 paragraf. Kalimat yang berwarna hijau adalah paragraf ke-1. Lalu yang berwarna merah yaitu paragraf kedua dan yang berwarna biru yaitu paragraf 3. Lalu teks bacaan bandeng presto menceritakan tentang apa? Untuk mengetahui cerita tentang apa, kalian harus membaca teks bacaan tersebut dari awal sampai akhir. Jadi, teks bacaan ini menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Bandeng diolah dengan dipresto agar tidak cepat busuk dan dapat bertahan hingga 3 bulan. Selanjutnya, mari kita melengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Nah, anak-anak, coba perhatikan peta pikiran ini. Di sana terdapat kolom yang harus diisi berdasarkan teks bacaan bandeng presto.
Mari kita isi bersama-sama. Pengisian kita mulai dari tengah peta pikiran. Teks bandeng presto menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Lalu informasi 1, bandeng presto dimasak menggunakan titik-titik. Nah, anak-anak, jawaban informasi 1 ini terdapat pada paragraf ke-1, yaitu bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Jadi jawabannya adalah panci presto. Kita lanjut ke informasi kedua. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi titik-titik. Jawabannya ada di paragraf berapa ya? Ya, ada di paragraf ke-1. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Jadi jawabannya adalah lunak. Informasi ketiga. Nah, di informasi ketiga ini tidak ada kalimat bantunya. Kalian isi berdasarkan informasi yang menurut kalian belum tertulis di informasi 1 dan 2. Misalnya, Ibu ambil informasi dari paragraf ketiga, yaitu cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jadi, informasi ketiga yaitu kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Nah, dengan menentukan informasi penting, kalian dapat mudah merangkum teks bacaan. Jadi, misalnya rangkuman dari teks bacaan yang kita baca hari ini yaitu bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Menggunakan alat tersebut akan membuat daging ikan menjadi lebih lunak. Kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Paham ya anak-anak? Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Diceritakan bahwa setelah Siti, Lani, dan Dayu memperoleh informasi, mereka beristirahat sejenak dan makan bersama. Mereka membawa makanan yang tidak sama atau berbeda-beda. Siti mengatakan bahwa aku suka minum susu rasa stroberi. Lalu Lani mengatakan kalau aku lebih suka makan buah apel. Dan Dayu berkata aku suka makan bolu pisang. Semuanya menyukai buah-buahan. Namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Nah, anak-anak, jadi setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Betul, harus memahami dan menerima perbedaan kesukaan temanmu karena ya setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, sikap ini mencerminkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa membantu orang tua, ingat kerjakan tugas tepat waktu, jaga kesehatan, cuci tangan sebelum makan, dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.